calm but firm, boys. Assalamu alaikum. Tubake Landige. Landige. Friend! Banyak yang telah membahas film ini, tapi si Ura dengan keahlian editingnya dan kualitasnya akan merangkum film dengan sangat rapi dan sangat mudah dimengerti oleh para penonton. Dan inilah The Day of the Jackal. Berfokus kepada seorang mantan militer yang memutuskan untuk pensiun dan beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran profesional yang memiliki IQ lebih dari 200%. Dan karena keahliannya dalam membunuh, ia lalu ditugaskan untuk membantai saingan bisnis para pejabat korup. Ya, sang pembunuh bayaran ini telah bekerja sama dengan para koruptor agar semua kebusukan-kebusukan pejabat korup tertutup tanpa diketahui oleh pasukan keamanan. Namun karena serangkaian pembunuhan tersebut, ia malah menjadi buronan di seluruh Eropa. Lantas seperti apa sih misi yang dilakukan oleh orang itu? Semua akan terjawab di alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang kakek petugas kebersihan yang akan melakukan rutinitasnya, yaitu bekerja shift malam di sebuah perusahaan. Namun sebelum pergi, terlihat jika si kakek perlahan mendekat ke arah seseorang, di mana orang itu memiliki wajah yang sama dan kemungkinan si kakek yang asli telah dibunuh agar bisa menggantikannya kerja menjadi petugas kebersihan. Setelah pergi meninggalkan apartemen, si kakek kemudian dengan santuy mulai melewati pos keamanan tanpa ada hambatan sedikit pun, di mana dia bekerja di sebuah gedung parlemen yang dikelola oleh seorang politisi sekaligus konselir yang berpengaruh di negara Jerman. Pada saat si kakek masuk ke ruangan kantor, diam-diam dia mulai mengeluarkan peralatan dan lanjut merakit pistol peredam yang disembunyikan di balik seragam. Sehingga dalam hitungan detik, suasana kantor yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi ajang pembunuhan, di mana si kakek mulai bebladagan menembak satu persatu penjaga keamanan dan bergegas mencari target yang akan dibunuh. Tepat setelah membunuh para staf penting, kemudian dia lanjut mencari target selanjutnya yang merupakan anak dari seorang pejabat bernama Elias Vess. Ini orangnya, akan tetapi Elias tidak langsung dieksekusi, melainkan hanya ditembak di bagian kakinya saja. Namun di balik alasan dan keputusan tersebut, ternyata si kakek telah merencanakan sesuatu dan akan memanfaatkan Elias untuk memburu target selanjutnya. Hingga di sana si kakek bergegas kabur melarikan diri sebelum para polisi datang mengepung gedung tersebut. Di tengah aksi pelariannya itu, dia kemudian kabur dengan bergelantungan serta sengaja melemparkan bom asap ke arah kerumunan untuk mengalihkan perhatian rombongan para polisi, sehingga si kakek dapat berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setibanya di apartemen, si kakek kemudian mulai membuka topeng penyamarannya yang begitu dilepas, ternyata identitas aslinya adalah seorang pria yang dijuluki sebagai The Jackal, di mana The Jackal adalah pembunuh bayaran profesional yang jasanya sering disewa oleh orang-orang penting untuk mengeksekusi target tanpa meninggalkan jejak dan bukti pembunuhan. Di keesokan paginya, The Jackal kemudian mulai melanjutkan rencana pembunuhan yang kali ini akan menargetkan si mamang pejabat penting bernama Manfred Vess yang merupakan ayah dari Elias. Dan setelah mempersiapkan senjata rakitan, terlihat The Jackal sudah berada di sebuah apartemen yang berjarak beberapa kilometer tak jauh dari rumah sakit tempat Elias dirawat. Sagen. Which he prefers not to use, understandably. Di
Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Manfred yang baru tiba di rumah sakit bersama para anak buahnya. Dan meskipun dalam penjagaan ketat, Manfred yang tidak menyadari telah diincar oleh seorang sniper pun langsung menjadi target sasaran empuk bagi The Jackal dalam posisi menembak dari jarak 3.800 meter, di mana saking profesionalnya, satu peluru yang ditembakkan The Jackal tepat mengenai babato kepala Manfred. Selesai dengan itu, sontak kepanikan pun mulai terjadi di rumah sakit hingga pasukan keamanan langsung bergerak mencari sumber tembakan dari si pembunuh dan berhasil menemukan apartemen yang menjadi tempat persembunyian si penembak jitu. Hingga di sana mereka bergegas mengerahkan semua pasukan untuk mengepung apartemen tersebut. Sementara itu, The Jackal yang masih sibuk membongkar senapan rakitan dengan santuy kemudian pergi meninggalkan apartemen tanpa menarik perhatian dari orang-orang, yang secara bersamaan pasukan keamanan datang mengepung apartemen. Yang di saat mereka masuk ke ruangan tempat persembunyian The Jackal, seketika ledakan pun terjadi menewaskan semua orang di sana. Singkat cerita, kabar pembunuhan tentang Manfred Vess mulai tersebar luas di berbagai media. Bahkan kabar itu pun sampai ke telinga seorang agen MI6 bernama Bianca Pullman yang dikenal karena keahliannya dalam menganalisa berbagai senjata, mulai dari senjata rakitan, bedil mimis, beleson, serta alat-alat yang berkaitan dengan senjata api. Berkat kemampuannya itu, Bianca menyimpulkan bahwa satu-satunya cara The Jackal bisa membawa sniper tanpa terdeteksi adalah karena senapan itu dirancang untuk dibongkar pasang seperti mainan Tamiya dan disamarkan sebagai koper untuk mengecoh semua orang. Dan untuk itu, wakil kepala staf MI6 bernama Isabel Kirby mulai kagum dengan kemampuan Bianca, sehingga dia yang tadinya hanya bertugas sebagai anggota PKL langsung direkrut ke dalam tim investigasi untuk memburu dan menangkap The Jackal, si pembunuh bayaran yang dicari oleh semua negara. Di saat rapat dilakukan, kemudian Bianca lanjut menganalisa rekaman dari kamera CCTV dan menyadari bahwa senapan yang digunakan The Jackal memiliki desain unik yang hanya bisa dibuat oleh seorang perakit senjata legendaris bernama Norman Stuck. Dan agar kalian tidak pusing, saya tampilkan bebenguk si Norman. Ini orangnya, dimana dia adalah seorang buronan nasional yang telah lama menjadi incaran para polisi dengan kasus pembunuhan salah satu penduduk Irlandia, dan kemungkinan Norman bekerja sama dengan The Jackal untuk memasok persenjataan. There's been a lot of speculation about the shot. The rifle's not in the bag. Setelah diangkat menjadi bagian tim investigasi, Bianca yang kini fokus mencari keberadaan Norman kemudian mulai menemui seorang wanita bernama Ellison. Dan ingat, Ellison ini merupakan kakak ipar dari Norman, di mana maksud Bianca bertemu dengannya adalah untuk mencari petunjuk tentang keberadaan di mana sekarang Norman tinggal. This was used as bait to lure Manfred to the hospital. Singkat cerita, sesampainya di bandara kota Belfast, Bianca kemudian bergegas menemui Ellison untuk mengajaknya berbicara panon ke panon. Yang di saat mereka bertemu, Bianca langsung to the point memaksa Ellison agar mau bekerja sama dengan mencari keberadaan Norman. Dan jika sampai menolak, Bianca mengancam akan kembali mengirim Ellison ke penjara dan mengungkit kasus kejahatannya di masa lalu. Sehingga Ellison yang takut kembali masuk ke dalam penjara akhirnya menerima tawaran kerjasama dan akan berusaha mengorek informasi kepada suaminya yang merupakan adik dari Norman si perakit senjata. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada The Jackal yang terlihat sedang mampir ke salah satu warnet untuk mengecek sisa transferan dari klien yang telah menyewa jasanya dalam membunuh Manfred Vess. Akan tetapi respon yang diterima malah sungguh mengejutkan penonton dikarenakan si klien tidak mau membayar sisanya dengan alasan yang tidak jelas. Namun sebelum fokus membalaskan dendam kepada si klien, Jackal berniat akan pergi menuju negara Swedia untuk menemui seorang klien baru bernama Zena Johnson. Dan sedikit informasi, Zena adalah seorang tangan kanan dari seorang pemilik perusahaan besar dari kota New York. Dan Zena meminta kepada The Jackal untuk membunuh seorang pria bernama Waldag Charles. Dan tunggu, jangan pusing dulu karena saya akan menjelaskan secara detail siapa Waldag Charles, yang jika Jackal berhasil membunuh orang itu, maka imbalannya berupa uang sebanyak $20 juta. Yes, I followed your instructions to the letter.
Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Bianca yang terlihat sedang menunggu kabar dari Allison tentang tempat kediaman Norman, yang karena sama sekali tidak ada kabar, Bianca kemudian mulai bergegas melakukan rencana kedua dengan menemui anak dari Allison yang bernama Emma, di mana Emma sudah tertangkap oleh pihak kepolisian karena demo bersama mahasiswa, dan jelas jika kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bianca dengan menginterogasi Emma untuk bertanya tentang semua yang diketahui siapa sebenarnya si Mamang Norman. Namun selama interogasi, Emma yang terus diberikan pertanyaan dengan nada bicara tinggi, tiba-tiba langsung kejang seperti kesurupan kuda lumping, yang setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Emma memiliki salah satu penyakit yaitu lemah jantung, sehingga Emma yang memiliki penyakit tersebut otomatis pingsan tidak sadarkan diri, dan Bianca yang melihat Emma dari ruangan monitor bergegas membawa gadis itu ke rumah sakit sebelum Emma koid di tengah jalan. Okay? You're gonna be alright. What's happening? Sementara itu, jauh dari kota London, terlihat The Jekyll yang kembali menjalani kehidupan normalnya bersama istri dan anak mereka yang masih bayi, di mana istrinya yang bernama Nuria. The Jekyll adalah seorang pria yang sering berpergian dalam urusan bisnis, namun tanpa dia sadari, Jekyll adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang dicari oleh seluruh dunia. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, The Jekyll yang baru saja mendapatkan waktu sendirian, kemudian mulai membuka grup Facebook jual beli ayam pelung yang terdiri dari para pembunuh bayaran, dan menghubungi si klien yang telah memperkerjakannya membunuh si Mamang Manfred Vance. Namun untuk yang kedua kalinya, setelah diberikan kesempatan, si klien dengan kode nama Asur malah tetap menolak mengirim sisa uang bayaran, sehingga The Jekyll yang kesal mengancam akan melacak serta menuntut balas dendam karena sudah berani mempermainkannya. Germany, supporters of Manfred Vance continue to call for the upcoming federal elections. Kemudian film berpindah di kota London dengan memperlihatkan Bianca yang sedang membuat sarapan siang bersama keluarganya, dan secara bersamaan dia mendapatkan panggilan dari Allison yang langsung nyerocos memberikan kabar tentang Emma yang sempat ditahan di kantor kepolisian. Namun untuk melancarkan rencananya, Bianca berdalih jika dia tidak ada hubungannya dengan penangkapan Emma. Bahkan saking liciknya, Bianca balik mengancam agar Allison segera mendapatkan informasi tentang keberadaan Norman, dan jika itu berhasil, Bianca berjanji akan segera membebaskan Emma yang masih ditahan di kantor polisi. Tapi tanpa Allison sadari jika Emma yang sebelumnya koma ternyata telah dinyatakan tewas sebelum sempat dilarikan ke dalam rumah sakit, yang jika Allison tahu maka otomatis dia akan langsung syok bebeladagan setelah mendengar kabar kematian tersebut. Di sisi lain, The Jekyll yang sedang santai bersama keluarganya mulai melanjutkan penyelidikan tentang siapa sebenarnya Yuel Doug Charles, di mana dia memiliki sebuah perusahaan bernama River, atau lebih tepatnya sebuah transparansi keuangan untuk keadilan di masa depan. Transparansi uang tuh kayak misalkan pemerintah punya uang 1 miliar. Nah, setiap pembelian atau pengeluaran wajib untuk didata dan tertulis pada sebuah catatan, yang hal itu dilakukan agar rakyat mengetahui kemana saja uang-uang itu akan pergi. Ngerti kan apa yang dimaksud Reaper, teman-teman? Lanjut. Singkat cerita, setelah merayakan hari ulang tahun si anak, The Jekyll kemudian pamit kepada keluarganya dengan berbohong akan melakukan rapat di luar negeri, yang di saat itu dia meminta kepada Nuria untuk diantar menuju bandara. Namun seperti yang kita tahu, alasan The Jekyll ingin cepat pergi meninggalkan mereka adalah untuk mencari dan membunuh Asur, si klien yang telah menipunya dalam misi pembunuhan. Dirasa suaminya sudah berangkat, Nuria akan kembali pulang menuju tempat kediamannya. Namun tiba-tiba Nuria malah melihat The Jekyll meninggalkan bandara menggunakan sebuah taksi, yang karena hal tersebut dia otomatis langsung curiga tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh The Jekyll. Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah kepada kelompok organisasi yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Timothy,
Ingat jika si kakek tua ini telah mengutus Jenna untuk memerintahkan The Jackal membunuh Yuldag Charles. Dan kenapa mereka ingin Charles mati, Bang Ur? Oh, jelas jika proyek River diluncurkan, maka mereka tidak bebas melakukan korupsi. Terlebih lagi, tingkat investasi saham akan menurun dan berdampak kepada orang-orang serakah. Sehingga untuk mencegah ini terjadi, maka mereka akan menyingkirkan si Mamang Charles. Yuldag Charles, you're about to launch a product. Yeah? BNK dan pasukan MI6 sedang menyelidiki rekaman pembunuhan Mudfast melalui rekaman CCTV. Hingga di sana, BNK melihat beberapa ciri khas dari sosok The Jackal yang dominan, sering menembak menggunakan tangan kanan dan memilih pistol angkatan bersenjata Inggris pada tahun 2013. Tidak hanya itu, ransel yang digunakan si pembunuh diketahui adalah tas yang sering digunakan oleh anak-anak skena, di mana produk tersebut diproduksi massal di negara Inggris. Dan dari beberapa petunjuk itu, mereka menyimpulkan jika sosok The Jackal kemungkinan adalah seorang mantan tentara profesional yang berasal dari negara Inggris. Namun BNK menambahkan jika analisa tersebut hanyalah prediksi saja yang belum pasti akan kebenarannya. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Ellison yang mulai menghubungi BNK dengan berkata jika ia telah berhasil menemukan nomor telepon si Norman pada ponsel suaminya. Yang di saat nomor itu dikirim, kemudian BNK bergegas melacak dan berhasil menemukan lokasi persembunyian Norman, di mana dia sedang bersembunyi di salah satu negara yaitu Belarus. Sehingga BNK dan pasukan MI6 bergegas menuju negara itu untuk menangkap si Mamang Norman secara hidup-hidup. To get to the target. Sementara itu, terlihat The Jackal yang baru saja tiba di negara Jerman dan dia datang dengan menyamar menjadi mamang-mamang botak untuk menemui Zena yang merupakan kaki tangan dari si Abah Timothy. Dan setelah bertanya tentang kelanjutan misi, Zena menambahkan jika The Jackal akan mendapatkan uang bayaran bersih, tidak ada potongan kosan, pakakas dapur, laundry, serta uang akhirnya yang diterima oleh The Jackal yaitu sekitar $28 juta apabila The Jackal berhasil membunuh target secara bersih. Terrorists. You know, we're patriots. I am charging you for looking straight ahead. Setelah menerima DP bayaran, The Jackal yang masih memiliki waktu luang pun bergegas melacak keberadaan Asur untuk mengetahui tentang pembayaran yang ditunda setelah membunuh Mudfred. Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada BNK dan anggota MI6 tiba di tempat persembunyian Norman, di mana mereka langsung bergerak mengepung seluruh tempat sebelum target menyadari akan keberadaan pasukan. Dan di saat mereka masuk ke dalam markas, tiba-tiba sebuah bom ranjau langsung meledak menewaskan dua anggota MI6 dan terjadilah baku tembak serta kejar-kejaran di antara mereka. Namun sayang Norman berhasil kabur dari kepungan pasukan dan secara pas-pasan BNK sempat melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya, di mana benda itu adalah sebuah koper misterius yang sangat mencurigakan. Dan meskipun operasi ini berakhir dengan gagal, BNK tahu bahwa koper tersebut dapat menjadi kunci untuk melacak sosok si pembunuh bayaran yang selama ini sedang dicari oleh mereka. Sementara The Jackal yang masih sibuk mencari informasi Asur, pada akhirnya berhasil menemukan identitas pria tersebut yang tidak lain adalah Elias Vess. Hah? Elias Vess? Oh jelas, jadi alasan Elias memperkerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya dikarenakan Elias ingin merebut jabatan sekaligus perusahaan yang sedang dikelola oleh si bapak, yang entah karena Elias tidak dikasih warisan atau apa, tapi yang jelas dengan cara itu dia bisa merebut perusahaan dari tangan ayahnya sendiri. Namun dikarenakan miskomunikasi, The Jackal yang tidak tahu jika orang yang telah menyewanya adalah Elias, dia kemudian sengaja menjadikan pria itu sebagai target untuk memancing Mudfred dalam merencanakan pembunuhan. Dan Elias yang sebelumnya terkena tembakan di bagian kakinya memutuskan untuk menahan sisa pembayaran yang selama ini ditunggu oleh The Jackal. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Ellison dan suaminya bernama Larry, tapi bukan Lobster, yang sedang dalam kereta menuju negara Inggris, di mana mereka baru mengetahui jika Emma telah meninggal karena serangan jantung, sehingga mereka yang dipenuhi oleh rasa sedih pun berniat akan membawa pulang jasad putrinya di rumah sakit Inggris.
Oke, saya perjelas dulu ya teman-teman. Jadi si Emma yang sudah meninggal ini punya ayah dan ibu yaitu Allison dan Larry. Nah, si Larry ini punya kakak yaitu Norman si perakit senjata. Jadi Bianca memanfaatkan keluarga Emma untuk menyelidiki si Norman. Karena setelah Norman tertangkap, maka identitas Jekyll akan terbuka lebar di hadapan publik. Clear ya bre? Lanjut. Sekembalinya ke markas, Bianca kemudian bergegas pergi menuju ruangan investigasi untuk mengecek koper misterius yang sempat mereka temukan, di mana setelah diselidiki, ternyata koper itu merupakan salah satu sniper rakitan yang sering digunakan oleh The Jekyll pada saat melakukan misi pembunuhan Manfred. Dan dengan penemuan itu, mereka akan terus menyelidiki tentang sosok di balik The Jekyll. Kembali kepada Jekyll yang sedang menyamar sebagai pria tua, di mana dengan cerdik dia mulai berpura-pura mengalami sakit kepala agar si petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Yang ketika si petugas akan mengambil obat oskadon, kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan untuk meretas komputer kantor untuk mencari informasi hari pemakaman yang akan dilakukan keluarga Manfred. Sementara di apartemen pada saat The Jekyll sedang melihat informasi pemakaman keluarga Manfred, tiba-tiba dia mulai mendapatkan panggilan telepon dari istrinya yang langsung blak-blakan nyerocos tentang sang suami yang berbohong pergi ke New York tapi malah pergi naik taksi entah kemana. Dan seperti kebanyakan perempuan pada umumnya, Nuria curiga jika suaminya telah berselingkuh pada perempuan lain. Dan Jekyll yang pintar berbicara seperti sales tukang panci kemudian berbohong jika ia memang benar pergi ke New York untuk mengikuti rapat mendadak di perusahaannya, yang setelah situasi tenang, dia berjanji jika dalam kurun waktu berdekatan akan sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun tidak lama setelah telepon ditutup, Nuria malah menemukan sebuah berangkas rahasia dengan kata sandi yang harus diakses. Hingga di saat itulah Nuria bersama ibu serta saudara pun mulai berusaha membuka berangkas untuk mengetahui tentang rahasia yang disembunyikan oleh The Jekyll, yang pada akhirnya mereka membuka dokumen pembelian untuk mencari petunjuk tentang cara membuka berangkas tersebut. Akan tetapi di sebelah ruangan itu mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding cermin. Dan Nuria yang semakin curiga langsung membobol pintu untuk melihat rahasia yang ada disembunyikan oleh suaminya sendiri. Yang setelah mereka berhasil mendobrak, pada akhirnya semua rahasia tentang The Jekyll terungkap karena yang ada di balik ruangan itu mereka menemukan uang ratusan juta dolar serta paspor palsu lengkap dengan berbagai senjata dan alat-alat penyamaran. Di mana The Jekyll yang melihat semua itu di kamera CCTV menyadari bahwa kehidupannya sebagai pembunuh bayaran telah diketahui oleh keluarga Nuria. Sementara di London, Allison dan Larry yang masih berduka atas kematian anak mereka kemudian pergi menemui Bianca dan bertanya secara detail tentang kematian anaknya. Yang di pertemuan itu Bianca hanya bisa ngelamun serta meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkan Emma di saat dibawa ke rumah sakit. Namun Allison yang muak dan tidak ingin berhubungan lagi dengan Bianca lantas memilih pergi dengan perasaan kecewa. Yang sekembalinya ke apartemen, Larry diam-diam telah mengikutinya dari arah belakang dan sontak langsung menginterogasi Allison yang kenapa bisa menemui seorang agen MI6 tanpa sepengetahuannya. Give me a phone. Tepat setelah semuanya terbongkar, Larry yang ngamuk karena istrinya telah menjual informasi kakaknya kepada anggota MI6 tiba-tiba langsung bebeladagan menghajar istrinya sampai babak belur. Kembali kepada Bianca yang sedang bersama anggota MI6, di mana mereka terlihat masih berusaha menemukan The Jekyll, termasuk Norman yang sebelumnya gagal untuk mereka tangkap. Bahkan di sana, salah satu anggota bernama Felix terlihat sedang mencari informasi sebuah pangkalan militer tentang rekaman jejak dari pasukan sniper yang bisa menembak dari jarak 3.800 meter. Namun pencarian mereka tetap saja nihil, tidak menghasilkan apa-apa.
Singkat cerita, The Jackal mulai membunuh seorang supir pengawal Elias dan akan menyamar untuk menyusup ke arah makam. Dan di keesokan paginya, di saat Elias akan pergi menghadiri pemakaman ayahnya, The Jackal yang telah menyamar sebagai supir pribadi pun langsung membawa kabur Elias dari para pengawal yang sedang menjaganya. Sehingga Elias yang panik mulai mencoba bernegosiasi dengan menawarkannya sejumlah uang agar tidak membunuh. Namun The Jackal yang tidak peduli oleh tawaran itu kemudian langsung mengheadshot Elias dan sengaja meninggalkan bom di dalam mobil. Singkat cerita, berita tentang pembunuhan Elias mulai tersebar di berbagai media, termasuk terbongkarnya konspirasi Elias yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan di saat para anggota MI6 sedang mengadakan rapat darurat, menurut informasi mereka, Elias dibunuh karena tidak membayar uang kepada si pembunuh bayaran. Dan untuk sosok The Jackal sendiri tidak terdeteksi di lokasi saat terjadinya ledakan. Mereka hanya menemukan sedikit info bahwa sosok si pembunuh adalah seorang pria yang berbicara dengan bahasa Inggris. Sementara The Jackal yang sudah berada di Paris terlihat tampak sedang kehilangan fokus dikarenakan rahasianya telah diketahui oleh Nuria beserta keluarga, yang saking ngalamun tarik secara tidak sengaja dia malah menabrak mobil milik seseorang. Ketika dia mencoba membayar uang ganti rugi kepada si pengemudi, orang itu malah menolak dan ingin menyelesaikan masalah dengan memanggil polisi. Namun Jackal menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Kedua orang itu pun langsung tewas dan mulai memanipulasi keadaan seolah-olah mereka tewas karena saling menembak. Tiba di salah satu apartemen, akhirnya Nuria bisa bertemu kembali dengan Jackal dan bertanya tentang pekerjaan apa yang sedang kau lakukan, hah? Namun Jackal beralibi bahwa selama ini dirinya adalah seorang agen mata-mata yang bekerja untuk orang-orang penting. Dan apakah membunuh? Tidak sayang, aku hanyalah mata-mata. Cuy. Berpindah kepada kantor perusahaan Jenna, di mana Timothy yang merupakan atasan meminta kepada Jenna agar selalu mengawasi The Jackal sampai pekerjaannya selesai. Sementara di Inggris, Larry yang sudah membunuh Allison mulai kecewa atas perbuatan istrinya karena telah menjual informasi tentang Norman kepada pasukan MI6, dan Larry akan balas dendam kepada Bianca dengan mengirim pesan kepada Bianca untuk bertemu di dekat jembatan. Yang pada saat mereka bertemu, Larry langsung menyerang Bianca dari arah belakang. Namun serangan itu beruntung hanya melukai lengan kirinya saja, dan Bianca gercep lari ke arah kerumunan untuk meminta bantuan kepada pasukan MI6. Pada saat mereka kembali berhadapan, beruntung agen MI6 dan rombongan polisi datang tepat waktu, membuat Larry langsung kabur dari hadapan mereka. Setelah kejadian penyerangan itu, Isabel kemudian memperingatinya agar Bianca selalu berhati-hati di saat pergi kemana-mana, yang kemungkinan Larry akan terus mengincar Bianca atas kematian anak dan istrinya. Dan benar saja, tak jauh dari gedung MI6 terlihat Larry yang menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan, melacak alamat di mana Bianca tinggal. Dan di malam harinya, pada saat Bianca pulang, tiba-tiba dia langsung dikejutkan dengan keberadaan Larry yang sudah mengarahkan pisau kepada anak Bianca. Yang di saat Jasmine akan dibunuh, dengan cepat Bianca langsung menembak Larry dan berhasil menyelamatkan anaknya dari sekapan pria tersebut. Selesai melumpuhkan Larry, kemudian Bianca mengancam pria itu agar memberitahu tentang lokasi persembunyian Norman. Tapi Larry kekeh tetap menolak memberikan informasi persembunyian kakaknya. Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada Charles yang sedang menikmati waktu liburan di pulau pribadinya. Yang ketika sedang asik ngojay, tim keamanan kemudian memberitahu Charles jika dia mendapatkan informasi dari agen mata-mata tentang sebuah kontrak pembunuhan kepada Charles. Namun dia malah menanggapi dengan santuy karena dia sudah yakin jika orang-orang di luar sana pasti telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghentikan proyek River, di mana proyek River sendiri akan dijadikan sebuah perangkat lunak dan siapa saja bisa mengakses, terutama publik pun tahu gitu perpindahan uang dari tangan ke tangannya. Dan kenapa Timothy tidak mau River diluncurkan? Karena perangkat lunak itu akan menunjukkan lokasi tempat investasi gelap di seluruh dunia.
Kembali kepada Jekyll yang telah berpamitan kepada Nuria dan akan melakukan perjalanan menuju negara Estonia untuk menghadiri sebuah acara pada saat Charles melakukan seminar peluncuran proyek River, di mana sebelum target muncul, The Jekyll mulai mengamati semua titik lokasi dalam menemukan posisi yang cocok untuk menembak target. Akan tetapi, di saat sedang mencari posisi menembak dari atas panggung, Jekyll malah sempat tikosewat yang membuatnya hampir terjatuh dengan ponsel milik Jekyll terlempar ke arah kerumunan. Setelah berhasil naik ke atas, dia kemudian bergegas menuju panggung utama untuk mencari ponselnya yang sempat terjatuh, di mana pada saat itu petugas security bernama Rasmus datang memberikan bantuan untuk mencari ponsel The Jekyll yang hilang, dan Jekyll mulai membangun hubungan bersama pria itu agar di saat acara seminar dilakukan, dia akan dengan mudah menyusup masuk ke ruangan tertentu. Tepat setelah kembali pulang, Zena sudah menunggu kedatangan Jekyll, di mana Zena langsung melongo saat melihat wajah asli dari seorang pembunuh bayaran, sehingga Zena mulai blak-blakan mengatakan bahwa selama tugasnya saat membunuh Manfred, Jekyll sama sekali tidak dibayar oleh para klien yang telah menyewa jasanya, dan jika misi kali ini Jekyll tidak serius, maka atasan Zena akan mengambil tindakan yang lebih berat. Jelas hal ini membuat tekanan karena selain membutuhkan senjata rakitan, Jekyll juga harus membunuh tanpa diketahui oleh orang lain. Yang sesampainya di dermaga, Zena mengatakan jika Jekyll membutuhkan pertolongan, hubungi saja aku, dan kejadian itu pula bersamaan dengan Jekyll melihat sepatu bot yang digunakan oleh seorang perempuan. If you need anything, you can call me. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Bianca yang akan mengunjungi Larry untuk meminta penjelasan, karena pada saat kemarin malam Larry sempat masuk ke dalam rumah Bianca serta menyandra si anak, dan akibat peluru bersarang di kakinya, Larry menerima perawatan di rumah sakit dengan dijaga oleh beberapa pihak kepolisian. Bianca pun mulai bertanya kepada Larry tentang, "Maaf, kok Anda bisa tahu ya rumah saya?" Dan Larry tidak mau menjawab sehingga mereka terpaksa melakukan ini. Pada akhirnya, Larry mulai mengaku jika seseorang yang telah memberitahunya yaitu Norman, si pria perakit senjata yang selain ahli dalam membuat berbagai senapan, Norman juga ahli dalam mengotak-atik sistem komputer. Dan Bianca bertanya di mana sekarang Norman berada. Larry pun menjawab Budapest, Hungaria, namun tidak tahu titik daerahnya di sebelah mana. Dan inilah tempat kediaman Norman, di mana ia tinggal di sebuah gedung tua dengan memiliki beberapa hewan ternak. Yang secara bersamaan, Jekyll mengirim pesan kepada Norman untuk memberikan pekerjaan, yaitu membuat sniper rakitan. Namun setelah berbicara di telepon, Norman tidak bisa menyelesaikannya secara tepat waktu karena tangan kanannya saat ini menerima serangan dari pasukan Bianca. Maka untuk itu, Jekyll akan bertemu langsung dengan Norman agar sniper yang dibuat sama persis dengan apa yang diinginkannya. It's not about the money. The visitors I mentioned, no one I trust. Kembali kepada Bianca yang menerima laporan jika target selanjutnya dari The Jekyll yaitu Charles, atau lebih tepatnya seseorang yang akan meluncurkan proyek River, sehingga Bianca dan Vincent akan pergi ke Budapest, Hungaria. Kembali kepada Jekyll yang sudah sampai di Budapest, dan dia langsung menghubungi Norman untuk meminta penjemputan. Sampai di sana kemudian Jekyll melihat banyaknya senjata yang dibuat oleh Norman. Namun senjata yang diinginkan oleh Jekyll berbeda dari senjata pada umumnya, karena senjata tersebut harus memiliki baut sekitar 1 mm serta jarak jangkau sekitar 75 meter. Dan untuk mengetahui seperti apa senjata yang diinginkan, Jekyll memberikan sebuah buku yang terdapat gambar sepatu bot di dalamnya, sehingga terpikirlah bahwa pada saat Jekyll mendarat di sebuah dermaga, dia sempat melihat alat bantu yang digunakan oleh seorang perempuan. Maka dari itu Jekyll ingin senjata yang dibuat oleh Norman sama persis seperti benda tersebut, yang selain bisa dibongkar pasang, Jekyll ingin sniper itu dibuat dari bahan plastik agar sulit terdeteksi. Dan Norman langsung menjawab, mana ada senjata dari plastik, ngaco. Semua senjata yang dibuat di tempat ini 98% terbuat dari besi. Namun jika Jekyll ingin senjata terbuat dari plastik, maka peluru yang dikeluarkan pasti terbatas, yaitu sekitar 8 peluru.
dan Jekyll tidak mempermasalahkan sehingga pembuatan senjata pun dilakukan. Sembari menunggu sniper itu selesai, Norman dan The Jekyll mulai berbicara dan bertanya kepada Norman tentang, "Pak, apakah Anda memiliki seorang istri?" Ya, tentu jika dahulu Norman memiliki seorang istri dan hidup normal seperti seseorang pada umumnya. Namun dari pekerjaan yang sedang dijalani, Norman memutuskan untuk pergi meninggalkan anak dan istrinya karena bisa saja di suatu saat nanti merekalah yang akan menerima dampak dan terlibat dalam bidang hukum. Sehingga kasih sayangnya terhadap keluarga yaitu meninggalkannya serta tidak mempermasalahkan kenyataan, karena menurutnya jalan terbaik adalah mengikhlaskan tanpa harus mengakui siapa yang salah dan benar. Anjay, kelas AA Norman. Namun dia sempat menerima informasi jika pasukan Bianca akan datang menuju Budapest. It's two. Di pagi harinya, Bianca terbangun dan menerima telepon yang memberikan kabar bahwa persembunyian Norman telah diketahui, yaitu sebuah gedung tua di kecamatan Lorinci. Dan jelas jika kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bianca untuk menempuh perjalanan menuju Budapest, yang setelah mendarat di bandara Budapest, mereka disambut oleh beberapa agen yang akan mengantarnya ke tempat di mana Norman bersembunyi. Sementara di gedung tua, terlihat senjata yang diinginkan oleh The Jekyll sudah selesai dan sesuai yang diharapkan. Namun yang jadi masalah adalah tidak 100% sniper itu dibuat dengan bahan plastik, dan sisanya Norman sengaja memberikan bahan logam agar sistem pemindai tidak mengetahui bahwa sepatu itu merupakan senjata, sehingga Norman mulai memberikan tutorial mengubah sepatu menjadi senjata mematikan. Setelah mengetahui bagaimana mengubah senjata tersebut, Jekyll akan mencobanya di sebuah hutan belantara yang meskipun tembakannya sempat meleset, Jekyll terus mengubah alat pembidik agar tembakannya tepat ke arah yang sudah ditentukan. Pada saat akan kembali menuju gedung tua, Jekyll sempat berhenti di sebuah lampu merah untuk menghubungi istrinya. Namun secara mengejutkan, pasukan Bianca melintas di hadapan Jekyll dan langsung mengikutinya dari arah belakang. Yang setelah mereka sampai di gerbang menuju gedung tua, Jekyll sengaja mampir menuju kafe yang tidak jauh dari tempat kediaman Norman. Dan selain mengetahui titik di mana tempat Norman bersembunyi, pasukan Bianca sudah menyadap semua sistem perangkat lunak, yang hal itu dibuktikan dengan semua lampu di daerah Lorinci dimatikan, yang membuat The Jekyll menghubungi Norman agar dia pergi dari tempat kediamannya. Dan anjir, lagi bobo dong, aduh. Pasukan Bianca mulai masuk secara perlahan ke arah bangunan. Namun beruntung Norman bangun dan memintanya agar langsung menghapus semua data tentang pembuatan sniper rakitan. Yang setelah semuanya bersih, Norman mengambil pistol di sebuah laci persenjataan dan yap, Norman akhirnya tertangkap oleh pasukan Bianca dan mereka langsung mengikat Norman pada sebuah kursi serta diberi beberapa pertanyaan tentang, "Pak, apakah The Jekyll pernah ke tempat ini?" Dan Norman berpura-pura sama sekali tidak mengenal siapa itu The Jekyll. Tapi sayang, Bianca malah menemukan barang-barang milik The Jekyll yang hal itu membuat Norman mau tak mau harus berbicara kepada mereka tentang kemana sekarang The Jekyll pergi. Sehingga dia mulai belak-belakan mengatakan jika The Jekyll sedang bersembunyi di sebuah tempat, tetapi Norman langsung tewas akibat serangan dari The Jekyll, sehingga identitasnya saat ini masih tertutup dengan dia yang diketahui oleh pasukan keamanan. Namun beruntung, Jekyll langsung pergi numpak kuda. Di saat pelarian itu, Jekyll malah menabrak pohon yang membuatnya terjatuh. Blow, yang di saat bersamaan Bianca datang dengan salah satu temannya yang terkena tembakan tepat di bagian rompi anti peluru. Namun di saat situasi hening, Bianca muncul di arah samping The Jekyll yang membuat aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meskipun Bianca menembak senjata ke arah air, Jekyll masih hidup dan mulai berjalan menuju sebuah peternakan. Dan dia menyembunyikan snipernya dengan mengubur senjata tersebut ke arah semak-semak. Dan tidak lama kemudian, si penjaga datang dengan memukul Jekyll sampai pria itu pingsan.
Di pagi harinya, si peternak datang dengan langsung membebaskan Jekyll dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun pada saat dia akan mengambil tas milik The Jekyll, si peternak malah menemukan sebuah sniper rakitan yang membuat Jekyll lagi-lagi harus ditahan dan membawanya ke rumah milik si peternak. Yang karena si bapak menggunakan bahasa Sunda, jelas Jekyll sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh si bapak, dan dia mulai meminta pertolongan kepada seorang pria bernama Laszlo, yang diketahui jika Laszlo sangat paham menggunakan bahasa Inggris, dan Jekyll meminta kepada Laszlo untuk dibebaskan dengan jaminan uang sebanyak $1000 sehingga Laszlo dan ayahnya akan pergi ke tempat si peternak itu berdiam diri. Thank you. How long will you be? Yes. Kembali kepada Jekyll yang saat itu akan diberi sebuah roti oleh si bapak peternak. Namun anehnya, Jekyll sama sekali tidak menerima makanan dari si bapak peternak, yang hal itu membuat dia memaksa The Jekyll untuk memakan roti tersebut, tetapi berhasil membunuhnya. Jekyll memutuskan untuk pergi dengan membawa shotgun milik si pamang peternak, hingga Laszlo dan si ayah pun malah keburu datang serta langsung masuk ke rumah milik si bapak peternak, yang hal itu Jekyll manfaatkan untuk melarikan diri. Namun sayang, mereka telah mengetahui bahwa saudaranya sudah tewas, dan mau tak mau Jekyll harus melumpuhkan si ayah dengan cara seperti ini. Di saat Jekyll akan melepaskan tembakan kepada Laszlo, dia malah berubah pikiran dan mulai memanfaatkannya dengan menjadikan Laszlo sebagai supir untuk mengantarkannya menuju suatu tempat. Di sisi lain, terlihat Bianca mulai menyelidiki tentang apa sebenarnya yang telah dibuat oleh The Jekyll, karena semua komputer di tempat ini tidak memiliki barang bukti apapun, yang hal itu membuat mereka mau tak mau harus membawa peretas guna untuk memulihkan data-data yang telah dihapus oleh Norman. Dan di saat itu, Bianca mengambil pakaian The Jekyll agar pencariannya berjalan dengan mulus, yang di saat bersamaan seorang informan mengatakan, "Anjay, udah ada 2 mayat lagi di sana, jancok." We just found 2 bodies on a farm 10 kilometers away. Tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata mayat itu adalah si peternak serta ayah dari Laszlo, dan dari keduanya merupakan mantan tentara, sehingga tidak heran jika mereka berdua memiliki senjata. Namun setelah diselidiki lebih dalam, barang bukti yang ditemukan tidak mengarah kepada The Jekyll, sehingga Bianca menerima panggilan dari atasannya yaitu bernama Ozzy, yang mengatakan bahwa The Jekyll kemungkinan melarikan diri menuju negara Tallinn karena sebentar lagi Charles akan meluncurkan proyek River dalam transparansi keuangan. Maka untuk itu Bianca diperintahkan untuk pergi menuju negara Tallinn. Kembali kepada Jekyll yang terlihat sedang dalam perjalanan dan meminta kepada Laszlo agar memberikan ponselnya guna untuk memberikan kabar kepada Nuria yang sekarang berada di sebuah kantor pengacara, sehingga Nuria mulai blak-blakan ingin bertemu dengan Jekyll mengingat kondisinya saat ini sedang dalam bahaya. Namun untuk melancarkan misinya, Jekyll membutuhkan bantuan Nuria serta memperbolehkannya bertemu di sebuah hotel yang tidak jauh dari Bandara Budapest. Terlebih lagi, Nuria ingin tahu apa alasan The Jekyll membangun sebuah ruangan rahasia yang disembunyikan di balik dinding cermin. Dan setelah telepon ditutup, Jekyll menyuruh Laszlo berhenti di sebuah kolong jembatan dengan menyuruhnya supaya untuk tutup mata. Sehingga pesan terakhir dari The Jekyll, "Ingat, jika ada pihak keamanan yang menanyakan tentang identitas saya, maka jawab saja tidak tahu atau keluargamu akan remuk dengan beberapa peluru." Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah ke Pulau Valmarin, tempat di mana Charles tinggal. Dan setelah selesai melakukan berenang, dia berbicara dengan para dewan rakyat yang tidak setuju jika proyek River diluncurkan karena harga saham mereka malah turun sebanyak 17%. Namun Charles tetap akan meluncurkan River dikarenakan beliau memiliki 50% saham yang bisa dikembalikan kepada para dewan. Dan rapat itu pun ditutup dengan Charles yang mulai menyampaikan pesan kepada orang terpercaya bernama Teddy, yang jika suatu hal terjadi kepada Charles, maka proyek River akan diserahkan kepada Teddy. Dan tebak apa yang ada di dalam rumah ini? Ya, ternyata mereka membuat sebuah kaca anti peluru yang bisa menghentikan 5 proyektil sekaligus. Hah? Kenapa harus ada kaca segala, Bang Ur? Oh, jelas karena pada saat acara berlangsung, perusahaan-perusahaan saham di seluruh dunia akan panas melihat proyek River diluncurkan. Dan apakah kalian masih ingat apa itu River? Sebuah keuangan yang tidak disembunyikan alias mengalir demi kebaikan publik, sehingga mereka yang takut kebusukannya terbongkar akan melakukan segala cara untuk membunuh Charles. Of the super rich have diverted the flow
Because it will tell you exactly this global change. Di sisi lain terlihat Nuria yang sudah sampai di Budapest dan dia langsung menemui Jekyll di sebuah hotel dengan membawa semua alat penyamaran yang dibutuhkan oleh The Jekyll, sehingga Nuria mulai geleng-geleng melihat suaminya sendiri yang mulai mengubah wajahnya menjadi seorang pria tua, yang hal itu dilakukan agar penerbangannya menuju Tallinn tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan sniper yang diubah menjadi alat bantu berjalan sudah dipasang dan orang-orang hanya tahu The Jekyll adalah seorang kakek-kakek biasa, sehingga Nuria pamit untuk pulang menuju halaman rumah. Dan tidak disangka jika Bianca serta temannya Vincent juga berada di bandara tersebut, maka dapat dipastikan jika penerbangan mereka akan berada di pesawat yang sama. Thank you so much. Sorry to be such a bother. Sesampainya di Tallinn, Jekyll menginap di salah satu hotel dan langsung melepas semua alat penyamaran. Namun secara bersamaan, dua orang polisi datang serta menanyakan tentang, "Maaf, apakah barang-barang Anda aman dan tidak ada satupun yang hilang?" Ya, ternyata sebelum Jekyll datang ke tempat ini, telah terjadi perampokan yang membuat pihak keamanan datang ke dalam hotel tersebut. Akan tetapi salah satu polisi malah curiga sehingga mereka meminta nomor ponsel The Jekyll apabila suatu saat nanti mereka perlu menghubunginya kembali. Setelah kedua polisi itu pergi, Jekyll tidak membuang-buang waktu dan segera bertemu dengan Rasmus, yaitu pria yang sempat menolongnya pada saat handphonenya terjatuh, sehingga mereka mulai sedikit berbincang tentang latar belakang mereka masing-masing. Dan yang menarik adalah Jekyll berkata bahwa saat ini dirinya sama sekali tidak mempunyai seorang istri alias hidup sebatang kara, yang setelah pulang dari tempat nongkrong, Rasmus membawa Jekyll menuju tempat kediamannya dengan disambut hangat oleh dua botol ciu, yang di saat bersamaan Rasmus memperlihatkan sikap yang aneh kepada The Jekyll. Dan ya, ternyata Rasmus memiliki sifat menyimpang alias gue, dan jelas jika apa yang dilakukan oleh The Jekyll memiliki tujuan, yaitu agar mendapatkan akses menuju tempat di mana Rasmus bekerja, karena tempat tersebut akan dijadikan tempat berpidato, yaitu peluncuran proyek River. Dan benar saja bahwa rencana yang dilakukan oleh The Jekyll mulai tersusun dengan dia yang memiliki akses untuk masuk ke ruangan atap atau ruangan pengendali lah yang di atas. Jadi semua orang yang ada di bawah akan terlihat oleh The Jekyll gitu. Di keesokan harinya, Zena bertemu dengan The Jekyll di sebuah tempat untuk membahas misi pembunuhan Charles. Yang sebelum Jekyll melakukan misi, dia meminta kepada Zena untuk membereskan dua agen, yaitu Bianca dan Vincent, yang saat ini menjadi penghalang bagi semua rencananya. Sehingga Zena setuju untuk mengirim beberapa anak buahnya untuk menghentikan Bianca dan juga Vincent. I was hoping that would be clear. Di sisi lain, Bianca menerima laporan bahwa Jekyll telah diketahui oleh seorang polisi yang berdiam diri di sebuah hotel tidak jauh dari bandara Budapest. Namun di saat akan keluar, muncul anak buah Zena menyerang mereka berdua. Berhasil menyingkirkan anak buah Zena, Bianca dan Vincent mulai bergerak menuju hotel yang menjadi titik The Jekyll bersembunyi. Bisa dilihat jika pasukan keamanan sudah berdatangan dan mulai membobol pintu masuk. Namun, The Jekyll sudah tidak ada di dalam hotel serta hanya menerima laporan dari seorang perempuan dengan mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan The Jekyll malam tadi, yang mungkin saja keberadaannya tidak jauh dari sekitaran hotel. Sementara The Jekyll sendiri terlihat sedang melakukan kemas-kemas dan akan meninggalkan tempat kediaman Rasmus. Dan tebak Jekyll akan pergi kemana? Ya, Jekyll menghadiri acara peluncuran proyek River di sebuah ruangan tempat Rasmus bekerja. Cukup mudah Jekyll melewati proses pemeriksaan. Namun sebelum acara dimulai, Jekyll sempat membeli makanan sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu, dia pergi menuju tempat yang merupakan atap ruangan dari acara peluncuran proyek River untuk mengawasi semua orang, termasuk membidik Charles pada saat acara peluncuran berlangsung. Di saat itulah kemudian Jekyll merakit sniper dengan berhati-hati tanpa melakukan kesalahan. Dan makanan yang dibeli dengan jumlah banyak itu merupakan stok persediaan, dikarenakan selama 2 hari 2 malam Jekyll akan berdiam diri tanpa bisa aktivitas seperti manusia pada umumnya. Hanya bisa melakukan beberapa gerakan seperti push up agar tubuh tidak merasakan kram pada saat melakukan penembakan. Cukup berat bagi saya untuk menyelesaikan ini. Namun meskipun mengintai di dalam lubang speed tank, Jekyll tetap akan melakukannya.
Sebelum acara dimulai, Bianca datang untuk memperkuat sistem keamanan di tempat Charles akan berpidato, dan setelah masuk ke dalam, semua pasukan mulai melacak setiap celah yang kemungkinan musuh melancarkan tembakan. Begitupun dengan pakaian The Jackal yang sempat dibawa oleh Bianca serta langsung diberikan agar anjing pelacak mengetahui di mana tempat The Jackal bersembunyi. Yang selain meja penonton, Bianca memeriksa ruangan atap dan tidak mengetahui jika The Jackal ada di bawah kakinya sendiri. Sementara itu terlihat Charles sedang dalam perjalanan, namun tidak disangka bahwa mereka berdua merupakan pasangan Gui. Saya kira Rasmus saja yang mengikuti kaum Nabi Lut, ternyata Charles pun sama. Wow. Setelah sampai di sana, mereka mulai bersiap-siap dan para pengunjung mulai berdatangan ke tempat peluncuran, sehingga acara itu pun dimeriahkan oleh seorang perempuan yang mulai mengagul-agulkan, menglebih-lebihkan tentang proyek River. Orang marketing mah emang suka gitu ya. Namun di saat yang bersamaan, Jackal mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menghabisi satu persatu penjaga di tempat tersebut. Dan akhirnya proyek River secara umum sah berdiri dengan Charles yang muncul disambut meriah oleh para penonton, dan dia mengatakan kepada semua orang bahwa yang berkuasa akan terus semakin berkuasa dan yang kaya akan semakin kaya, begitu pula dengan yang korup akan terus melakukan korupsi. Tapi dengan adanya River, semua barang, uang dan kekayaan akan terbuka di hadapan semua rakyat. Namun seorang pria datang menembakkan senjata yang membuat The Jackal meleset tidak mengenai target. Wah, situasi menjadi kacau dan orang-orang berlarian meninggalkan gedung. Sementara Jackal langsung pergi dari lokasi kejadian, namun secara bersamaan Rasmus datang dengan berkata, "Sayang, akibat penyerangan itu, media mengabarkan bahwa ada sekitar 2 orang yang mencoba membunuh Charles. Namun Teddy yang merupakan pasangannya pun memberitahu bahwa sekarang Charles baik-baik saja dan River tetap akan mengalir seperti yang diinginkan. Sementara itu, terlihat jika para petinggi mulai kecewa dengan Jackal yang gagal untuk membunuh Charles, sehingga tidak akan lama lagi seluk-beluk mereka akan terbongkar di hadapan masyarakat. Kembali kepada Bianca yang terus melakukan penyelidikan, di mana mereka menemukan sebuah urin dan juga sniper rakitan yang ditinggalkan oleh The Jackal. Dan si pelaku yang mencoba membunuh Charles ternyata adalah orang satu tim yang berkhianat dan mencoba untuk membunuh Charles. Dan entah siapa yang memerintahkan orang tersebut, tapi yang jelas Bianca dan semua timnya mulai berkumpul membahas barang bukti yang ditemukan di gedung. Namun sampai saat ini mereka masih tidak mengetahui tentang identitas The Jackal. Wow! Setelah pembahasan selesai, salah satu teman Bianca yaitu Felix memberikan kabar baru, yaitu tentang seorang pria bernama Alexander Dugan. Siapa Alexander Dugan? Kemudian film berpindah di masa lalu, tepatnya pada tahun 2013 di sebuah pedesaan bernama Helmand di Afghanistan, dengan memperlihatkan kepada 2 orang tentara militer yang tak lain adalah The Jackal. Yang ternyata panggilan The Jackal saat menjadi tentara militer yaitu Alexander Dugan yang diduga telah tewas akibat terkena sebuah ranjau peledak. Dan di saat itu Jackal sedang menjalankan misi untuk membunuh target yang harga kepalanya sangat mahal. 1,400. Setelah misi selesai, Jackal dan pasukan militer kembali menuju pangkalan serta beraktivitas untuk menunggu tugas yang selanjutnya. Namun dikarenakan Jackal telah berhasil membunuh seseorang yang berkuasa di daerah Afghanistan, semua pasukan di tempat tersebut akan melakukan liburan ke sebuah negara yaitu bernama Siprus. Yang sesampainya di sana, Jackal bersama salah satu temannya yaitu Gary dihampiri oleh seorang pria asing yang menawarkannya untuk membunuh seorang saingan bisnis di daerah Siprus dengan imbalan berupa uang 20.000 pound atau sekitar 500 juta lah. Dan Jackal langsung menerima tawaran itu serta menjalankan misi tanpa dicurigai sedikit pun. Di hari selanjutnya, pasukan militer menerima misi baru yaitu menangkap seorang komandan lapangan Taliban bernama Najib Khan, dan si atasan meminta kepada mereka agar menangkap orang itu secara hidup-hidup. Dan ingat, tidak ada lontaran senjata mesin dikarenakan Najib sedang bersama para penduduk dengan merayakan sebuah pernikahan, sehingga 2 kendaraan pun berangkat menuju titik yang merupakan tempat komandan Taliban berada. Dan sebelum sampai, Jackal bersama Gary turun dari mobil guna untuk
untuk memantau pasukan dari jarak kejauhan. Sementara sisanya mereka bergerak ke arah tujuan dengan disambut oleh beberapa penjaga yang bukannya patuh terhadap perintah dari sang atasan, mereka malah membantai orang-orang di tempat tersebut. Friend of British. I'm not gonna tell you again. Dan bisa dilihat jika para penduduk yang sama sekali tidak berdosa malah harus terbunuh oleh pasukan militer. Namun yang paling sadis adalah salah satu prajurit malah memberikan laporan palsu kepada pihak markas dengan merekayasa kejadian seakan-akan telah diserang oleh kelompok Taliban. Bangsat emang, sehingga markas pusat akan mengirim rudal kepada orang-orang yang masih dalam keadaan sekarat, di mana Jekyll yang melihat hal itu pun jelas tidak bisa menahan rasa sedihnya yang dibuat oleh teman-temannya sendiri. Stop. Stop, stop, stop. Di dalam perjalanan pulang, Jekyll meminta kepada pasukannya untuk berhenti sejenak dikarenakan ada sesuatu yang mencurigakan. Sampai pada akhirnya, Jekyll yang sudah tidak tahan dengan perbuatan teman-temannya pun memutuskan untuk membunuh mereka semua sehingga kembali di masa kini, tepatnya di sebuah penjara dengan diperlihatkan kepada Bianca yang sedang mengunjungi Larry, di mana Bianca sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Emma dan juga Allison. Namun Larry tetap menyangka bahwa Bianca adalah seorang pembunuh yang dilindungi oleh pihak keamanan. Dan setelah mendengar perkataan itu, Bianca meminta maaf kepada Larry. Larry tidak menyimpan dendam kepada Bianca atas semua yang telah terjadi. Namun secara bersamaan, Larry mengeluarkan sebuah sikat gigi yang sudah diruncing dan dia memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Bianca. Singkat cerita, kemudian film berpindah di Pulau Palmarin tempat Charles berdiam diri, di mana terlihat jika pulau itu mulai diperketat dengan sistem keamanan yang sangat kuat, dan Jekyll mulai mengintai dari jarak kejauhan serta dihampiri oleh Xena yang peporongos tentang gagalnya misi pembunuhan Charles. Namun The Jekyll berjanji akan membereskan misi ini dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain terlihat Bianca yang masih menyelidiki tentang kematian Alexander Dugan, dan dari sebuah foto yang terpampang hanya ada satu orang yang selamat, yaitu sang kapten bernama Mike Belwin, dan dia berniat akan menemuinya di sebuah tempat medis karena camp pelatihannya di Afghanistan itu diserang oleh kelompok Taliban dan si kapten sempat terkena sebuah tembakan. Yang bukannya turut berduka cita, Bianca malah memaksa sang kapten untuk berbicara tentang Alexander Dugan. Namun sayang, si kapten malah tutup mulut karena perlakuan Bianca seperti makhluk kuno. Sementara itu, Jekyll mulai memikirkan cara agar tugasnya bisa selesai dan harus senjata apa lagi yang harus dibuat untuk membunuh Charles, sehingga dengan IQ di atas orang-orang pada umumnya, Jekyll memiliki ide, yaitu membuat senjata dari sebuah alat penyetabil kamera. Sebelum merakit senjata, Jekyll akan pulang ke tempat kediamannya, yaitu di Spanyol. Yang setelah tiba di sana, Jekyll masuk tanpa menyadari jika Nuria ada di luar, dan dia naik ke lantai atas serta terus memanggil nama istrinya. Namun setelah masuk ke kamar, Jekyll malah menemukan si anak yang masih terbangun tanpa ditemani oleh Nuria, di mana Nuria sendiri terlihat sedang ada di luar dengan melihat Jekyll di sebuah kamera pengawas. Sampai akhirnya Jekyll mulai mengatakan semua kerinduannya terhadap si anak. Begitupun dengan Nuria yang tidak bisa menahan tangisan atas semua yang telah dilakukan oleh The Jekyll. Setelah si anak tertidur, Jekyll kembali ke bawah dan sudah ditunggu oleh Nuria. Namun istrinya sama sekali tidak kenal dengan sikap The Jekyll yang jauh berbeda seperti sebelumnya, sehingga Nuria meminta kepada Jekyll untuk mengaku apa sebenarnya yang telah diperbuat. Namun tidak disangka bahwa Jekyll mulai jujur di hadapan Nuria bahwa saat ini dia membunuh demi mendapatkan uang. I kill people for money. Di keesokan paginya, Jekyll meminta maaf dan berjanji tidak akan lama lagi dia akan berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun yang jadi masalah, ada satu misi yang belum diselesaikan oleh Jekyll, dan untuk itu dia meminta izin untuk membereskan semuanya agar bisa kembali hidup tenang bersama keluarga. Namun Nuria langsung pergi dari hadapan The Jekyll.
Tidak lama kemudian Alvaro yang merupakan kakak Nuria datang dengan bertanya tentang keberadaan Jekyll, yang ternyata Alvaro ingin mengajak Jekyll bertemu dengan salah satu gangster yang berkuasa di daerah Spanyol. Entah tujuannya apa, tapi yang jelas Alvaro mengatakan kepada Nuria jika ini semua urusan bisnis dikarenakan Jekyll yang memiliki uang cukup banyak. Tepat setelah itu, Nuria langsung berbicara kepada Jekyll bahwa Alvaro telah melaporkan The Jekyll kepada para gangster tentang pekerjaannya yang menjadi seorang pembunuh bayaran, dan Nuria mulai menangis karena takut jika anaknya menjadi korban. Tidak lama setelah itu, Jekyll menemui Alvaro yang mengajaknya untuk makan bersama di salah satu pantai. Namun Jekyll bertanya ada apa tiba-tiba saja kau baik Alvaro? Dan Alvaro menjawab, shoot, jangan banyak nanya, ikuti saja apa perintah dari saya, ngerti? Sebelum berangkat ke pantai, Jekyll bersiap-siap membawa sebuah koper dan beberapa persenjataan. Namun bukannya pergi untuk makan bersama Alvaro, Jekyll berniat akan menyewa perahu milik salah satu temannya. Singkat cerita, terlihat Alvaro yang sudah sampai di tempat makan bersama salah satu gangster penguasa planet Jupiter, di mana si Mamang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan The Jekyll, yang entah apakah si Mamang gangster ini disuruh oleh Bianca untuk mengamankan Jekyll atau sekedar membicarakan peluang bisnis yaitu ternak kadal, sehingga si Mamang yang sudah menunggu di tempat itu selama berjam-jam muak karena The Jekyll malah tidak datang untuk bertemu dengan mereka berdua. Namun sebuah peluru malah bersarang di kepala si Mamang gangster. Di keesokan harinya, kabar kematian si Mamang gangster meluas hingga sampai kepada Bianca, yang setelah diselidiki lebih dalam, ternyata arah tembakan itu berasal dari sebuah perahu yang tak lain adalah The Jekyll yang sempat menyewa perahu milik salah satu temannya. Kembali kepada The Jekyll yang sedang berkemas menaikkan barang-barang ke arah perahu. Namun sayang, si supir malah ikut sehingga The Jekyll mau tak mau harus berlayar dengannya. Dan dia meminta kepada si bapak untuk berhenti dikarenakan Jekyll melihat sesuatu di arah depan yang ternyata di depan The Jekyll dengan jarak 6.000 meter itu merupakan tempat kediaman Charles yang pada kala itu sedang santuy di sebuah kamar bersama dengan Teddy. Bobo bareng Jalu anjay, dimana aktivitas atau keseharian Charles saat pagi hari yaitu berenang di depan rumahnya. Dan tidak disangka bahwa sangat ketat keamanan yang diberikan. Dan setelah Charles keluar, kita akan diperlihatkan bagaimana dinginnya The Jekyll yang menikam leher si bapak supir. Kemudian dilanjut dengan memasang sniper rakitan yang sebelumnya telah dibuat. Dan semua peralatan yang digunakan memakai sebuah kamera gimbal atau lebih tepatnya alat penahan guncangan agar tembakan The Jekyll tidak meleset. Namun yang jadi masalah adalah salah satu speedboat mendekat ke arah The Jekyll sehingga dia dengan cepat melumpuhkan orang tersebut. Dan kini targetnya hanya fokus kepada Charles yang sedang berenang. Namun sayang, pasukannya malah mengetahui jika ada seorang sniper yang sedang mengincar Charles, sehingga tembakan yang pertama malah meleset dan hanya mengenai salah satu penjaga. Dan untuk tembakan yang kedua, Jekyll berhasil menembak Charles tepat ke arah babato kepalanya. Dan akhirnya selama berbulan-bulan merencanakan pembunuhan, Jekyll berhasil membunuh Charles dengan semua anak buahnya yang mengejar kemana The Jekyll akan melarikan diri. Yang setelah perjalanan dilanjut menggunakan mobil, anak buah Charles tidak tanggung mengejar Jekyll menggunakan sebuah helikopter kayak di GTA Bintang 5 anjuy, yang di saat masuk menuju sebuah gang ada beberapa polisi dengan menghentikan setiap mobil yang melintas. Dan si polisi meminta kepada Jekyll untuk turun selama sesaat karena mereka akan mengecek isi di dalam mobil The Jekyll. Tetapi dalam kejar-kejaran itu, Jekyll berhasil kabur dengan melanjutkan perjalanan. Namun sayang, ada seekor bocil yang akan mengambil bola dan akibat kecelakaan itu membuat mobilnya harus terbalik serta dihampiri oleh seorang pria yang menolongnya. Tapi dengan cepat, Jekyll mengarahkan senjata kepada pria itu dan lanjut pergi meninggalkan tempat tersebut.
Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Teddy yang melaporkan tentang kematian Charles dan membatalkan rencana peluncuran proyek River. Berita itu pun disaksikan oleh para petinggi yang tentu saja mereka senang karena merasa bebas bisa melakukan korupsi tanpa batasan. Di kantor MI6 terlihat Bianca mulai menemui Isabel dengan berkata bahwa salah satu gangster paling berbahaya di Spanyol dikabarkan meninggal akibat peluru yang bersarang di kepalanya, dan hal itu bersamaan dengan tewasnya Charles oleh seorang pria yang berlayar menggunakan perahu, sehingga Bianca mulai menyimpulkan bahwa itu semua pasti ulah The Jackal dikarenakan misi yang sebelumnya sempat gagal. Namun Isabel tidak peduli dan meminta kepada Bianca agar menghentikan pencarian The Jackal, dan dirasa atasannya tidak dapat membantu, Bianca memutuskan untuk resign dari pasukan MI6 yang setelah keluar dari ruangan, Bianca bertemu dengan salah satu menteri yang tak lain adalah bawahan Timothy, si manusia serakah, dan dia langsung masuk menuju ruangan Isabel dengan berkata tentang selamat atas kemenangan kita, dan ya, terungkaplah bahwa Isabel ternyata telah bekerja sama dengan Timothy dalam perencanaan pembunuhan Charles. Maka dapat dipastikan jika pengkhianat dari pasukan keamanan yaitu atasannya sendiri dan berkuasa di kantor MI6. Singkat cerita, akhirnya Bianca pulang ke rumah dengan kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun secara bersamaan ada seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Isabel. Dan maksud kedatangannya saat ini, Isabel meminta kepada Bianca untuk kembali melanjutkan pencarian The Jackal. Dan kenapa tiba-tiba Isabel malah berubah pikiran seperti ini? Yang ternyata Isabel sengaja menyuruh Bianca bertugas kembali, yaitu untuk menumbalkannya sebagai umpan. Atau lebih jelasnya, ketika The Jackal sudah tertangkap, otomatis Jackal akan langsung dibunuh oleh Isabel. Dan untuk menutupi kebusukannya, Isabel akan menuduh Bianca yang telah melakukan semua itu. Paham ya, Sengku? Dan Bianca yang berambisi untuk menangkap The Jackal akhirnya menerima tawaran tersebut. Kembali kepada The Jackal yang mulai berhenti di salah satu tempat yang karena sebelumnya mengalami kecelakaan, Jackal mengobati lukanya serta menghilangkan semua barang bukti. Selesai dengan itu, Jackal menghampiri pasangan suami istri yang kita panggil saja si kakek dan si nenek ya. Namun Jackal beralibi bahwa saat ini dia memiliki penyakit yaitu tekanan darah tinggi, serta meminta kepada mereka agar mengantarkannya menuju rumah sakit terdekat. Di dalam perjalanan, Jackal mulai merubah rute yang tadinya ke rumah sakit kini menjadi ke arah bandara dengan jarak 79 km. Dan jika si kakek nurut terhadap semua perintah Jackal, maka nyawa mereka berdua akan baik-baik saja. Sampailah di salah satu perbatasan, dengan semua kendaraan akan dicek terlebih dahulu sebelum masuk menuju daerah lain. Dan jelas jika mobil mereka diperiksa, maka otomatis pihak kepolisian akan mengetahui identitas The Jackal. Maka untuk itu, Jackal memerintahkan si kakek mengambil jalan hutan agar aman dari pihak kepolisian. Dirasa malam semakin larut, mereka berhenti sejenak dan akan istirahat melakukan perjalanan di keesokan paginya. Namun si kakek meminta izin kepada Jackal untuk membakar sebatang rokok di luar mobil. Yang di saat si kakek menyalakan rokok, kemudian dia bertanya apakah keluarga Jackal sama dari golongan orang-orang jahat. Jackal pun menjawab, "Tidak, keluarga saya baik seperti kalian berdua. Yang jika keluargamu baik, dari mana asalmu asal kau datang, nak?" Well-meaning people. Where did you come from? Setelah mereka masuk ke dalam, si nenek tiba-tiba saja menusukkan pisau ke arah The Jackal. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan si kakek menyerang Jackal yang membuat terjadinya perkelahian di antara mereka berdua. Sampai akhirnya kedua pasangan itu pun harus tewas di tangan The Jackal. Jujur anjir, kenapa sih nggak diem aja gitu? Padahal Jackal nggak bakal bertindak gitu kalau mereka nurut mah. Dan ingat nggak kalian si Laszlo pas disuruh nyetir, Jackal nggak ngapa-ngapain kan? Dahlah yang sudah, biarkan saja berlalu. Dan dia langsung menghubungi Nuria yang memberitahu bahwa misinya sudah selesai serta tidak akan lama lagi akan segera pulang. Jackal meminta kepada Nuria untuk berkemas-kemas meninggalkan rumah dikarenakan mereka akan menjalani hidup baru tanpa melakukan pembunuhan. Di pagi harinya, Nuria menjemput sang kakak yang tak lain adalah Alvaro. Dan Nuria sangat marah dikarenakan ulah dari Alvaro bisa saja membahayakan nyawa keluarga Nuria.
Tidak lama setelah itu, Bianca dan Vincent datang ke kantor polisi tempat sebelumnya Alvaro ditahan. Dan kenapa mereka bisa datang ke tempat ini? Jelas untuk menyelidiki salah satu gangster yang tewas di beberapa hari yang lalu. Sehingga salah satu petugas perempuan memberitahu jika seseorang yang terlibat yaitu bernama Alvaro dan memiliki kakak perempuan bernama Nuria. Namun setelah Bianca menanyakan siapa suami dari Nuria, identitas The Jackal terbongkar dan mereka mengetahui di mana tempat kediaman The Jackal. Di sisi lain, Jackal telah sampai di salah satu bandara dan sebelum melakukan penerbangan, dia menanyakan uang bayaran kepada Xena sehingga Xena menghubungi salah satu petinggi dan meminta kepada mereka agar segera membayar jasa The Jackal. Namun mereka malah menunda pembayaran yang otomatis Xena akan menemui The Jackal untuk memberitahu tentang semua ini. Kembali kepada Bianca dan Vincent yang sudah sampai di rumah milik The Jackal. Selagi menunggu kedatangannya, Vincent bertanya apakah ketika The Jackal tiba, mereka akan langsung menembak orang itu, Nona Manis. Oh tidak, kita harus mengamankannya terlebih dahulu dikarenakan Bianca yakin jika ada pihak-pihak lain yang telah membayar jasa The Jackal. Di dalam rumah, Nuria terus menunggu kedatangan Jackal dan membawa uang sebanyak-banyaknya. Kemudian dia lanjut dengan berkemas-kemas agar secepat mungkin mereka pergi dari Spanyol. Namun sampai malam hari, Jackal tidak kunjung pulang yang membuat Nuria memesan sebuah taksi serta pergi dari rumah tersebut yang entah akan kemana Nuria pergi. Tapi yang jelas Jackal sudah tiba di depan rumah dengan langsung masuk guna untuk mengajak istrinya pergi. Yang secara pas-pasan, Bianca mengikuti The Jackal dari arah belakang dan masuk ke rumah itu secara perlahan-lahan. Sementara Jackal mulai mencari Nuria dan memanggilnya berulang-ulang kali. Yang dirasa Nuria sudah tidak ada di rumah, Jackal masuk menuju ruangan rahasia dengan membawa senjata serta uang yang dibutuhkan. Namun kejadian itu pula bersamaan dengan Alvaro yang masuk ke dalam rumah dengan keadaan sudah mabok serta membawa senjata api. Dan ketika lampu dinyalakan, Alvaro langsung tewas ditembak oleh Bianca. Jelas suara tembakan itu pun terdengar oleh The Jackal yang berada di ruangan rahasia. Di saat itulah Bianca membagi tugas dengan dirinya yang akan naik ke lantai atas sementara Vincent mencari di lantai bawah. Namun tanpa Bianca sadari, The Jackal ada di hadapannya yang terhalang oleh sebuah cermin. Untuk memancing pria itu keluar, Bianca menyalakan alarm darurat dan berhasil mengalihkan perhatian The Jackal. Tapi sayang Vincent harus tewas. Dan akhirnya Bianca berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran paling mematikan. The Jackal bertanya, kenapa kau melakukan ini semua Nyonya Gendut? Karena Bianca ingin menang meskipun kemampuannya tak sebanding dengan The Jackal. Di pagi harinya setelah membersihkan Bianca dan juga Vincent, Jackal akan bertemu dengan seseorang di tempat yang sudah ditentukan. Yang ternyata orang itu tak lain adalah Xena yang memberikannya tugas kepada The Jackal. Dimana Xena mulai belak-belakan jika selama ini dirinya hanya diutus oleh Timothy agar Jackal membunuh Charles. Yang sebelum menghabisi Timothy, Jackal akan mencari istrinya yang menghilang entah kemana. Dan film The Day of the Jackal pun selesai.